Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Lanjutkan kajian kita kitab Sirat. Kita sudah sampai mana ya? Nah, nah, sekarang ini hukmu man yadda'il islam lafdhan wa huwa munaqidun lil islami ma'nan. Hukum orang yang mengaku-ngaku Islam secara lafadz, secara perkataan dia ngaku Islam, wa huwa munaqidun lil islami ma'nan. Kemudian secara makna dia menentang agama Islam. Hunaka tawaifu, di sana kelompok-kelompok adidatun yang banyak. Kadzabatil islama ma'nan, mereka mendustakan agama Islam secara makna. Artinya apa? Mereka yang mendustakan agama Islam gitu. Walau ingtamau lil islami, walaupun mereka mengaku bahwasanya mereka beragama Islam. Artinya walaupun mereka mengaku bahwasanya diri mereka adalah orang Islam. Biqaulihim asyhadatain, dengan perkataan mereka dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, wasollau wasomu, walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa,
Iya, ini banyak. Seperti akidah hulul, akidah wahdatul wujud. Mereka kan mengaku Islam. Walaupun gambaran dia tetapi hal ini tidak bermanfaat. Kenapa? Li'annahum naqadu syahadatain. Karena mereka menolak dua kalimat syahadat. Bi'tiqadi ma yunafihima. Dengan keyakinan yang mereka bertentangan dengan dua kalimat syahadat. Fa innahum kharaju minat tauhid. Maka orang yang seperti ini keluar dari tauhid. Artinya orang yang secara lafaz saja mengucapkan dua kalimat syahadat secara lafaz saja, sedangkan secara makna mereka mendustakan dua kalimat syahadat, maka mereka bukan orang Islam. Ini nggak ada bedanya, baik di antara mereka atau di antara orang yang terus terang menyatakan diri bahwasanya mereka syirik. Nggak ada bedanya. Misalkan akidah hulul. Mereka kan mengucapkan dua kalimat syahadat ini, akidah hulul. Tetapi mereka meyakini akidah yang bertentangan. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu bertempat pada hamba. Wahdatul wujud. Mereka ngaku mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi keyakinannya bertentangan terhadap hal tersebut karena mereka meyakini Allah bertempat pada hamba. Begitu. Kharaju minat tauhid. Maka mereka ini keluar dari tauhid. Maka mereka keluar dari tauhid. Bi ibadatihim li ghairillah. Dengan ibadah mereka kepada selain Allah. Fahum kufar. Jadi orang seperti ini kafir. Laisu muslimina. Bukan orang Islam. Kalladzina ya'taqiduna. Seperti orang yang meyakini uluhiyata Ali ibni Abi Thalib. Ketuhanan Ali ibni Abi Thalib. Seperti mereka yang meyakini ketuhanan Ali. Awil Khadir. Atau meyakini ketuhanan Sayyidina Khadir.
Jadi ada kelompok mereka meyakini ketuhanan dari yang kita sebutkan tadi. Mereka meyakini ada Tuhan Ali. Mereka meyakini ada Tuhan Khadir. Awil hakim bi amrillah. Atau meyakini keyakinan bahwasanya hakim bi amrillah itu Tuhan. Ini orang hakim bi amrillah katanya Tuhan. Baik. Au bima fi hukmi dzalika minal qawli wal fi'li. Atau orang yang datang dengan hal tersebut dengan kekufuran minal qawli wal fi'li, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Jadi di orang yang ngaku Sayyiduna Ali itu Tuhan, mereka ini kufur. Kayak orang-orang sebagian Syiah. Yang mengatakan Sayyiduna Ali itu Tuhan. Orang ini kufur. Keluar dari agama Islam. Nah, wa hukmu man yajhadu syahadataini. Hukum orang yang menentang dua kalimat syahadat. Hukum orang yang menentang dua kalimat syahadat. Atau salah satunya. At-takfiru qat'an. Maka orang ini kufur secara pasti. Artinya apa? Secara pasti itu tidak ada khilaf. Qat'an itu tidak ada khilaf. Bahwasanya dia ini kufur. Tidak ada khilaf. Karena Islam itu sesungguhnya terbangun atas dua kalimat syahadat. Kalau orang menentangnya berarti ya sudah kufur secara qata'. Wa ma'wahu jahannam. Orang yang seperti ini tempatnya itu di neraka. Khalidan fiha abada. Kekal di neraka selama-lamanya. La yanqatu fil akhirati anhul azab. Di akhirat dia itu tidak terputus azabnya. Ila ma la nihayata lahu. Tidak ada akhirnya. Wa huwa bi kharijin. Dan dia itu tidak wa ma huwa bi kharijin minan nar. Dan dia itu tidak akan keluar dari neraka. Iya. Orang seperti ini akan diazab terus-menerus. Seperti halnya yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, innallaha la'anal kafirina
wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Jadi Allah Ta'ala melaknat orang kafir dan akan disiapkan kepada mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, la yukhaffafu anhum min azabiha. Jadi mereka itu tidak akan diringankan azabnya. Dan seperti ini ya, akidah umat Islam. Jadi kalau ada orang yang meyakini keyakinan menyalahi akidah umat Islam, meyakini keyakinan dua kalimat syahadat, maka orang ini kufur. Ada dulu dua orang yang mereka menisbatkan diri mereka ke agama Islam. Tetapi mereka mendustakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Juga mendustakan apa yang ada di dalam sunnah. Dan mendustakan ijma. Mereka berdua ini meyakini azab orang kafir itu tidak selamanya. Katanya sementara saja. Dan menurut mereka berdua, orang kafir itu akan berakhir azabnya dan neraka akan punah. Mereka berdua ini yang pertama bernama Jahm bin Safwan, yang kedua namanya Ahmad bin Taimiyah. Nah, mereka sesat. Sedangkan waman adda a'zama huquqillahi, orang yang mengerjakan hak-hak Allah yang paling agung, bitauhidihi ta'ala, dengan mentauhidkan Allah, etarkil isyraki bihi syai'an, yaitu meninggalkan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tasdiqi rasulillahi, dengan membenarkan Rasulullah, la yakhludu fin nari jahannam, orang yang seperti ini tidak akan kekal di jahannam. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka orang ini tidak akan kekal di neraka. Khulu dan abadiyah, kekekalan yang selamanya. Fa in dakhalaha bima'asihi, kalau seandainya dia ini memasuki jahanam dengan maksiatnya, dia kan beriman, tetapi karena bermaksiat masuk neraka misalkan, karena dia melakukan dosa besar yang dia belum bertaubat, wa ma'aluhu fin nihayati ala wa in dakhalaha bima'asi, walaupun dia ini sudah masuk neraka dengan maksiat. Artinya apa? Ketika seseorang beriman, walaupun seandainya dia bermaksiat,
dosanya banyak, besar, belum bertaubat, maka orang ini akan akhirnya masuk surga. Dia tidak akan kekal di neraka. Kenapa ya? Karena iman. Wa ma'aluhu fin nihayati ala ayyi halin kana al-khuruju minan nar. Dan pada akhirnya, tempat akhirnya dia, bagaimanapun juga kondisi dia, adalah keluar dari pintu neraka, keluar dari neraka. Wa dukhulul jannati ba'da an yakuna qad nalal iqab. Dan dia ini akan masuk surga dia ini akan masuk surga ba'da an yakuna qad nalal iqab, setelah dia mendapati balasan dari apa yang dia perbuat. Jadi kalau orang bermaksiat, dia mati tanpa taubat, seandainya pun dia itu diazab, tapi akhirnya akan masuk surga. Seperti ini kan dari segi umum saja. Jadi pelaku dosa besar mati belum bertaubat, masuk neraka dulu, baru masuk surga. Ini secara umum. Kalau tidak, maka sebagian itu dapat syafaat. Sebagian pelaku dosa besar ini dapat syafaat. Sebagian. Sebagian dari mereka yang dapat syafaat setelah masuk neraka, ini kemudian dapat syafaat masuk surga. Jadi diperingan. Seharusnya lama, kemudian karena dapat syafaat, dipersingkat. Sebelum dia memperoleh azab yang dia berhak. Misalkan azabnya harusnya 200 tahun misalkan. Gara-gara mendapatkan syafaat lebih cepat dari itu. Nah, alladzi yastahiqqa illam ya'fullahu anhu, yang dia berhak. Jadi dia mendapatkan azab yang berhak dia dapatkan jika Allah tidak mengampuninya. Iya, karena pelaku dosa besar ini yang mati tanpa taubat, bisa juga Allah mengampuninya. Kalau Allah mengampuninya, maka dia tidak masuk neraka. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nari, keluar dari agama Islam, man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah, wa fi qalbihi waznu dzarratin, dan di dalam hatinya ada sebiji keimanan. Artinya apa? Di dalam hatinya memiliki batas minimal seseorang sah imannya. Dengan batas minimal ini, dia mendapatkannya, yang dia dapatkan ini
dia selamat dari kekekalan di neraka. Wa fi qalbihi waznu dzarrah, kan di situ disebutkan dzarrah ini mufrad dari dzar, artinya serupa dengan debu yang ketika bisa kita lihat ketika dia masuk ke jendela ketika ada sinar matahari misalkan. Kan ini seperti debu kan. Sedangkan kalau debu sendiri yang tidak pada kondisi ini yang kita lihat, debu sendiri yang tidak pada kondisi ini yang kita lihat, ini dinamakan debu. Kalau yang tadi dinamakan barro. Debu biasa. Nah, wa amal ladzi qama bi tauhidillah. Sedangkan orang yang menegakkan agama, menegakkan tauhid, bi tauhidihi ta'ala. Ini orang yang menegakkan tauhid dan beriman kepada Nabi Muhammad. Wajtanaba ma'asiyahu, dan dia menjauhi maksiat kepada Allah, artinya dia tidak bermaksiat. Wa qama bi awamirihi, dan dia ini mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini apa yang Allah wajibkan dia kerjakan. Jadi orangnya beriman, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Orang seperti ini bagaimana? Fayadkhulul jannata bila azab, maka orang seperti ini masuk surga tanpa azab. Masuk surga tanpa azab. Haitsun na'imul muqimul khalid, yang di dalam surga tersebut ada kenikmatan yang ada dan kekal, tidak ada habisnya. Bidilalati, dalilnya apa? Bidilalatil hadithi al-qudsi. Dalilnya ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang dimulai qala Rasulullah qala Allah Ta'ala. Itu bukan ayat Al-Quran ya, hadis qudsi. Tetapi dia dimulai pertamanya qala Allahu qala Rasulullah. Qala Rasulullah qala Allah. Alladzi rawahu Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, a'dattu li ibadiyas sholihin, saya telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Artinya ya hamba-hamba yang bertakwa. Ini adalah nikmat yang khusus kepada mereka. Jadi nikmat khusus untuk orang yang bertakwa. Mala ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sampai malaikat khazin yang jaga surga itu tidak pernah melihat nikmat ini. Karena nikmat ini khusus diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, juga tidak pernah didengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Artinya Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang menjalankan kewajiban semuanya, menjauhi larangan semuanya, dengan nikmat yang tidak pernah seorang pun melihatnya dengan mata. Di dunia ini nggak pernah mendengar, tidak pernah terbersit. Nah, waqala Abu Hurairah, ini Abu Hurairah setelah menukil hadis ini, beliau mengatakan iqra'u in syi'tum, kalian baca kalau kalian mau.
qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Rawahul Bukhari fi Sahih. Artinya hadis ini hadis qudsi yang menjelaskan tentang bahwasanya orang yang soleh itu mendapatkan nikmat yang khusus. Nah, masih insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang sanallahu ilaikum nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ghfirli wa li walidayya wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.